Perkenalkan, nama saya Emiliano Sanjovianto, NIM 202052095, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Tujuan pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Teknik kelas B. Dosen pengampu Bapak Rifki Aldila Primasworo, STMT. Pengertian ekonomi teknik. Insinyur mempertemukan dua bidang yang berlawanan, teknik dan ekonomi. Bidang teknik fokus pada produksi dan pelayanan berdasarkan hukum, sedangkan nilai kekayaan dari produk dan layanan diukur berdasarkan kriteria ekonomis. Analisis ekonomi teknik. Masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah masalah yang memiliki 3 karakteristik berikut. Masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran dan usaha serius dalam pemecahannya. Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Menurut Newman tahun 1988, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah, yaitu pengenalan atau identifikasi masalah, mengidentifikasikan tujuan, pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak, pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik, penentuan hubungan antar tujuan alternatif, data dan kriteria membuat model, memprediksi hasil dari setiap alternatif, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, gunakan suatu ukuran yang umum, nilai waktu dan ruang, menyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, perhitungkan hanya perbedaan, sederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum atau sunk cost, biaya yang telah lewat. Yang pertama, cash flow atau aliran uang atau arus kas. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan beris dan kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Fungsi dari cash flow secara umum yaitu aliran uang yang terdiri pada berbagai waktu. Cash flow mempunyai tujuan lainnya, yaitu fungsi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, fungsi anti inflasi atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berdasarkan dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, fungsi capital growth, pertumbuhan modal jadi future value dalam metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I N. Keterangan FV nilai pada masa yang akan datang, PV nilai pada saat ini, I tingkat suku bunga, N jangka waktu. Present value berdasarkan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang.
PO sama dengan FV per dalam kurung 1 tambah IN. Keterangannya, PO adalah nilai pada sekarang, FV adalah nilai pada masa mendatang, I tingkat suku bunga, N jangka waktu. Pengertian studi kelayakan. Menurut Kasmir dan Jafar tahun 2012, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Pada umumnya, studi kelayakan investasi akan menyangkut terhadap 3 aspek, diantaranya: pertama, manfaat ekonomi proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, atau manfaat finansial. Manfaat finansial lebih kepada apakah proyek tersebut cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko proyek tersebut. Kedua, manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek. Ketiga, manfaat proyek bagi negara tempat proyek atau produk tersebut akan atau telah dilaksanakan. Bunga, pengertiannya. Tingkat bunga menurut Anzi tahun 1972 adalah rasio dari bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam suatu periode waktu dan biasanya dinyatakan dalam persentase dari induk. Jenis bunga. Pertama, bunga biasa atau sederhana atau simple interest, dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Bunga majemuk atau berlipat atau compound interest. Bunga majemuk dipergunakan apabila besar bunga pada suatu periode dihitung berdasarkan induk ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. TOT sama dengan P kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N, di mana TOT sama dengan jumlah hutang yang harus dibayar atau rupiah, P jumlah induk yang dipinjam atau diinvestasikan, I tingkat bunga per periode, N jumlah periode yang terjadi. Inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang. Sedangkan deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam sebuah negara. Deflasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Deflasi merupakan penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya turun. Yang berikut, sensitivity analysis. Sensitivity analysis merupakan suatu pengujian dari suatu keputusan atau misalnya keputusan investasi untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Manajer harus menentukan kepekaan keputusan terhadap asumsi yang mendasari. Semua keputusan didasarkan atas berbagai asumsi seperti keakuratan data, discount rate yang digunakan, dan lain-lain. Jadi, apabila digunakan asumsi yang berbeda, apakah terjadi perubahan terhadap keputusan yang telah ditetapkan? Sensitivity analysis tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek
jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama daripada analisis sensitivitas adalah: 1. Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, untuk memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, untuk mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil dalam sensitivity analysis. Setiap kemungkinan itu harus dicoba, yang berarti bahwa tiap kali harus diadakan analisis kembali. Ini perlu sekali karena analisis proyek berdasarkan proyeksi yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan antara lain. Yang pertama, terdapat cost overrun, misalnya kenaikan dalam biaya konstruksi. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat harga umum, misalnya penurunan hasil produksi. Yang ketiga, mundurnya waktu atau jadwal implementasi. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.